Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat semua, pemirsa channel kami di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan berbicara tentang satu aplikasi Padlet.com, bulletin board, ya. Namun sebelum kita masuk ke Padlet.com, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar Anda bisa menerima notifikasi jika ada video atau informasi terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa pula follow kami di Instagram, kemudian di Twitter, dan tentunya di blog kami untuk menerima informasi yang lebih detail mengenai video-video yang kami tayangkan tersebut. Ya. Baik, kita akan menuju ke Padlet.com. Untuk masuk ke Padlet.com cukup ketikkan padlet.com. Nih ya, cukup ketikkan Padlet.com. Nah, sebelum saya login, saya ingin sampaikan dulu bahwa Padlet ini free, gratis. Jadi sesuai dengan namanya sign up for free, ya. Dan memang free. Tapi nanti lebih dalam kita akan bahas. Padlet sendiri ini adalah aplikasi bulletin board. Apa itu bulletin board? Bulletin board itu adalah papan pengumuman atau majalah dinding lah kalau di sekolah, ya. Jadi lebih kepada untuk menampilkan karya-karya peserta didik kita. Bisakah untuk kolaborasi? Bisa juga. Nanti kita akan lihat contohnya. Saya login dulu. Saya akan gunakan salah satu akun saya yang lama, karena saya sudah lama memang sebenarnya menggunakan ini, sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Pada saat itu Padlet.com ini cukup menarik, ya, tetapi memang perkembangannya stagnan di 3 tahun, ya. Setelah saya gunakan itu tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. Tapi setahun terakhir atau 2 tahun terakhir lah, atau lebih tepatnya memang setahun terakhir ini fiturnya banyak sekali perubahan, ya. Tetapi karena banyaknya perubahan itu lalu ada titik yang namanya proses upgrade, ya. Nah, mari kita bahas. Jadi Padlet ini free. Saya akan coba upgrade. Kenapa harus di-upgrade? Ya, karena untuk membuat Padlet ini bisa lebih dari 3 plan, 3 project, maka itu harus berbayar. Jadi maksimal sekarang tuh 3. Kalau dulu banyak, ya, nggak terbatas. Sekarang maksimal 3. Lebih dari itu harus berbayar. Nah, kelebihannya lagi apa? Ketika upgrade dengan 40.000 per bulan, maka itu bisa pointingnya ke domain kita. Jadi kita kan sekarang menggunakan Padlet.com. Nah, nanti ketika ini pointing, itu bisa langsung ke domain kita. Jadi domain kita misalnya fathur.web.id. Nah, nanti tampilannya ini ya, Padlet ini. Kalau sekarang kan tampilannya seperti ini nih, Padlet.com. Saya back dulu. Ini dashboardnya. Ini adalah yang pernah saya gunakan. Ini kelihatan 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan ada yang 6 tahun yang lalu. Nah, saya akan bagaimana cara melihatnya. Ini saya ketikkan alamat saya itu, Anda juga bisa melihat sebenarnya, ketikkan Fathur, Padlet.com/Fathur, F-nya huruf besar. Ketika saya klik, maka yang keluar adalah semacam ini, dan di sini 0 follower, ya, karena pada saat itu tidak sistem follower, ya.
Ini hasil karya siswa, ada juga guru pada saat pelatihan-pelatihan. Ya. Nah, ini banyak sekali. Saya akan coba bukakan misalnya yang diskusi kelompok paperless. Jadi ini padlet.com garing Fathur, F-nya huruf besar. Ketika saya klik ini baru ketemu kode kelasnya, yakni paperless. Jadi kalau Anda ingin melihat hasil-hasil saya ini, hasil diskusi yang saya lakukan ini, itu alamatnya adalah padlet.com garing F Fathur garing paperless. Nah, ini mekanismenya seperti ini. Jadi tadi saya katakan ini adalah bulletin board, ya. Jadi ini ceritanya ada kegiatan kelompok namanya Paperless Kaltim pada saat itu 5 tahun yang lalu. Silahkan diskusikan materi Anda di sini. Ya, jadi saya berikan ini tempat untuk memajang karya mereka. Jadi tiap kelompok ada sekian kelompok, mereka majangnya di sini. Ini kebetulan pada saat itu kegiatannya adalah pendekatan berbasis project, ya. Pendekatan berbasis project di mana para peserta itu benar-benar dibimbing pada saat itu untuk merancang sebuah project basisnya kelompok. Mulai dari mana? Ya namanya juga project, itu ya, real project itu mulai dari tahapan mencari ide, kemudian membentuk brand, membuat logo kalau dia perusahaan, kemudian penganggarannya, pembiayaannya, estimasi kapan break even point-nya, hingga purna jualnya itu seperti apa. Jadi benar-benar project base ini dirancang dari nol, ya, bahkan mulai dari niat gitu ya, bahasa kasarnya itu mulai dari niat sampai setelah barang itu jadi dijualnya kayak apa tuh dirancang di sini semua. Saya ambilkan contoh misalnya ini ada PT Interior Content Web Corporation. Jadi kelompok ini mereka akan membuat sesuai dengan judulnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah yang interior, kita cari lagi. Nah, ini PT Interior tadi, ini mind map-nya, ya, peta konsepnya. Ketika dibuka, ini peta konsep mereka. Dan kelompok-kelompok ini diajarkan bagaimana membuat peta konsep lengkap sampai dengan ujung akhir dari sebuah kegiatan gitu ya. Mereka mendesain bagaimana ini yang kelompok 8 Travel Zilla. Ini Travel Zillanya project cash flow-nya semacam ini. Nah, ini project cash flow-nya itu ya. Biayanya segala macam. Ini brosurnya mereka desain. Nah, ini dalam kelompok. Jadi benar-benar mendesain ini dari awal ya. Dari menentukan nama travelnya sampai bagaimana travel ini udah jadi, perizinannya seperti apa, bagaimana mencari pelanggan, bagaimana nanti mereka memasarkan. Jadi contoh lain travel ini kita mudahan ketemu, misalnya ini, tapi bukan ini ya, ini mungkin ini saya buka. Nah, kemudian bagaimana mereka membuat fanpage di ini misalnya, nah ini mereka membuat fanpage-nya untuk mempromosikan di di Facebook gitu ya, Instagram. Pada saat itu memang fokusnya ke Facebook karena fanpage Facebook ini lagi booming pada saat itu. YouTube belum terlalu booming ya pada saat itu. Nah, ini contohnya. Nah, secara keseluruhan ini bisa juga dimaknai dari sisi guru, ya. Dari sisi guru ini adalah portfolio peserta didik. Ya. Jadi portfolio mereka itu seperti ini dulu.
Saya bisa menelusuri, oh ini kelompok 6, fanspage kelompok 6 ini orang-orangnya mereka membuat, kemudian ini adalah peta konsep mereka membuat bakso Google. Kenapa diberi nama bakso Google, apa itu bakso Google dan seterusnya. Lengkap mereka buat peta konsepnya. Jadi saya bisa melihat apa yang siswa saya lakukan, tapi sayang ini bukan siswa ya. Ini adalah guru-guru yang saya latih pada saat itu. Nah, ini yang dimaknai dengan portfolio. Bahkan sampai sekarang saya bisa melihat portfolio ini. Untungnya dengan Padlet tidak dihapus ya, yang sudah ada. Karena ini proyeknya kalau Anda lihat ini melebihi ya. Tadi kan cuma 3 proyek. Sekarang kalau Anda membuat ini itu hanya sampai 3 proyek. Nggak bisa banyak semacam ini. Dulu unlimited membuatnya, banyak sekali ya. Banyak sekali proyek yang bisa dibuat. Nah, saya akan mungkin lihatkan lagi misalnya, mudah-mudahan ini bisa terlihat ya, pengiriman tugas repro foto. Nah, ini contoh. Nah, ini benar-benar siswa ini. Jadi contohnya semacam ini. Saya buat satu proyek pengiriman tugas repro. Anak-anak tuliskan nama kalian, kelas, dan keterangan tentang foto Anda. Gitu ya. Nah, ini contoh Nurul Hidayati, 12 IPA 3, 5 tahun yang lalu. Saat saya ngajar TIK, waktu itu TIK masih ada ya. Nah, ini ketika saya klik, ini fotonya sama ya. Fotonya sama, artinya saya menyediakan mereka foto. Kalau mereka tidak memiliki foto jadul gitu ya. Kalau mereka tidak memiliki foto jadul, saya sediakan fotonya untuk mereka perbaiki, mereka warnai gitu ya, mereka warnai. Nah, ini sebenarnya foto-foto ini foto-foto hitam putih gitu ya. Tapi mereka coba beri warna. Ini contoh, sambil contoh satu yang ini. Jadi ini sebenarnya foto ini hitam putih. Tetapi dengan siswa saya itu ini dibuat menjadi berwarna semacam ini. Nah, sampai dia membuat semacam ini tentu ada proses pembelajarannya. Nah, pada saat itu masih menggunakan Classroom ya. Dan bahkan tidak fokus juga pada saat itu ke Google Classroom, tetapi di kelas biasa ya, artinya kelas tatap muka. Dijelaskan tekniknya ini segala macam, hasilnya mereka pajang di sini. Inilah namanya bulletin board. Ya, papan pengumuman atau majalah dinding, sehingga teman-temannya bisa melihat. Ya, dari sisi siswa lain juga terinspirasi. Tetapi ini nggak bisa dijadikan untuk penilaian karena namanya dilihat orang ya, publik, sehingga tentu masing-masing orang bisa mencontoh ya, bisa mencontoh. Ini kelemahannya ya, tapi nggak masalah ya. Nah, ini contoh lagi mereka merepro ini agak bagus, sebelumnya fotonya rusak banget gitu ya, dan terus mereka perbaiki sampai seperti inilah kemampuannya ya untuk memperbaiki. Tapi udah lumayan bagus ya. Dan ini portfolionya masih bisa saya lihat sampai sekarang gitu ya. Nah, ini juga, nah ini dia menggunakan foto mereka, foto dia sendiri yang dia cari. Sebelumnya semacam ini, sesudahnya jadi semacam ini. Di mana sisi perbaikannya? Ada ini biru-birunya, mungkin karena ketempel itu ya, jadi dia lengket. Nah, itu sedikit bisa dia perbaiki di sisi itu. Ini contoh beda-beda, yang ini agak terang, ini agak terang. Jadi tingkat kemampuan siswa untuk merepro foto bervariasi ya, tergantung jiwa seninya. Teknik sudah diajarkan, tapi selebihnya memang kembali ke seninya. Nah, jadi inilah yang dimaknai dengan mungkin yang dimaknai dengan portfolio itu yang bisa dilihat terus-menerus gitu ya. Kita belum masuk nih cara membuatnya.
nanti ya, sabar. Saya menjelaskan dulu hasil-hasil karyanya seperti itu. Nah, sekali lagi hanya ada 3 ya. Hanya ada 3, saya balik ke alamat saya yang asli. Kita ke dashboardnya. Nah, apa bedanya dengan sekarang? Ya, saya akan klik. Di sini ada join Padlet. Join Padlet ini kita bergabung dengan Padlet yang lain yang dimiliki oleh orang lain untuk bisa melihat, untuk bisa kolaborasi. Ya. Nah, ini nanti saya klik misalnya apa di sini alamatnya. Kemudian kita akan coba buat sekarang ya, make a Padlet. Saya klik make a Padlet. Ini adalah template-nya. Nah, dulu nggak seperti ini. Dulu terbatas. Nah, sekarang template-nya itu sangat eye-catching gitu ya. Untuk Anda membuat proses pembelajaran. Contoh ini bentuknya wall. Nah, seperti yang saya tadi itu bentuknya wall ya. Jadi nanti siswa nanti nempel karyanya di sini, ada yang di sini bebas gitu ya. Ada yang bentuknya kanvas macam ini. Ya. Jadi ada connecting antara satu objek dengan objek yang lain. Ini stream ini terurut ya. Jadi nanti yang terbaru akan yang paling duluan misalnya Anda menggunakan stream ini, nanti siswa yang paling duluan menempel hasil karyanya tentu akan ada di atas. Yang berikutnya nanti akan ada di bawahnya, akan ada di bawahnya, akan terus di bawahnya. Jadi kita bisa lihat, ini yang duluan ngumpul yang ini nih. Ini yang duluan ngumpul, ini yang duluan ngumpul. Ya. Ini modelnya grid sudah tertata. Kemudian saya akan coba yang timeline saja. Saya pilih yang timeline ya. Ini ada yang bentuknya map, saya pilih yang timeline. Nah. Ini alamatnya. Jadi link ini ya. Link ini bisa saya share ke siswa untuk nanti mereka mengisinya di sini. Sekarang saya modify dulu. Judulnya adalah misalnya manasik haji misalnya. Deskripsinya silahkan dibuat sesuai urutan rukun haji, gitu ya. Silahkan dibuat sesuai urutan rukun haji. Misal, kemudian ini ada ikonnya, ini copy to clipboard, copy linknya. Nah, link ini saya kasihkan di siswa. Ini ceritanya ada siswa ya. Saya buka di mode atau di sini, tapi dengan akun yang lain. Saya klik di sini, linknya. Nah, ini saya gunakan, tapi kalau saya logout ini, oke. Nanti ya teknisnya sebentar. Saya buka di incognito mode. Nanti saya akan linkkan, mudah-mudahan bisa terlihat. Oke, sebentar. Oke, saya lihatkan ini incognito modenya. Saya akan isi dulu ini sebentar. Wallpapernya boleh diganti di sini. Jadi kalau ada gambar yang lain silahkan Anda pilih di sini untuk lebih menarik gitu ya. Kemudian fontnya, color scheme-nya, attribution-nya, komentar saya hidupkan, ya, reaction silahkan dihidupkan, dan seterusnya, ya. Saya pilih next. Nah, saya sekarang start posting. Nah, ini sudah bisa dilihat ini, ya.
Ini sudah bisa dilihat linknya tadi yang di sini. Ini kalau saya refresh, ya ini nanti sudah bisa dilihat di sisi siswa. Mestinya menggunakan akun yang lain ya. Nanti saya akan logout. Oke. Sekarang saya tata ini. Di sini pertama, saya klik tanda plus karena ini bentuknya timeline ya. Di sini saya bisa menyisipkan upload misalnya big file. Saya ingin upload sesuatu. Saya upload misalnya picture. Oke. Nah, ini misal. Ini judulnya manasik haji ya, salah ini. Jadi kalau ceritanya dia nyusun manasik haji itu di urutan apa misalnya ini ya rukunnya itu mungkin ihram dulu atau apa gitu ya. Tapi ini judulnya saya ganti saja nanti ya, bukan ini judulnya. Oke, bagaimana untuk menggantinya? Bentar, saya susun saja dulu. Kemudian saya buat lagi berikutnya. Ini kalau tadi gambar, kemudian ini bentuknya bisa web. Web saya ini saya copy. Misalnya tentang ini linknya lengkap, saya copy, kemudian saya pilih di sini, saya save. Nah, nanti ini pun bisa menjadi bahan ajar, ya. Jadi ceritanya nanti tampilkan di sini sesuai urutan. Jadi siswanya nanti pelajari ini dulu, yang pertama, kedua yang ini, baru ketiga yang mana saya tambahkan lagi. Ketiga, kalau tadi ini sekarang saya cari di Google, misalnya video tentang video saya, gitu ya. Oke, misalnya saya ambilkan dari yang ini. Video YouTube gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini bentuknya timeline semacam itu ya. Jadi bentuknya timeline. Satu lagi mungkin video sudah, link web sudah, gambar sudah. Ini ada foto ya, jadi saya langsung merekam diri saya sendiri itu bisa gitu ya. Nah, pilihan lain apa? Ini banyak ya. Jadi ada upload, ada link tadi sudah, Google Sheet untuk video dari YouTube sudah, Snap ini ngambil langsung dari foto, film ini langsung dari kamera webcam di laptop, voice ini rekaman suara gitu ya. Jadi saya berbicara semacam ini, suaranya saya rekam. Kemudian ini ada screen ya, ada draw-nya, ada flash, link ke Padlet lain. Nah, saya akan cobakan yang draw ini ya. Karena di sini ada screen record your screen juga, jadi saya coba draw ini. Ya. Nah, draw ini saya bisa menulis. Nah, ini sayangnya saya pakai mouse ini, ya. Jadi saya bisa nerangkan matematik. Nah, gini, saya bisa nerangkan matematik. Oke, saya save sampai di sini. Nah, muncul dia di sini. Saya ingin screen share. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk merecord layar sebenarnya. Karena tadi ada fitur, saya tambahkan lagi di sini. Ini ada fitur klik, kemudian screen, ya. Saya klik screen. Ini audio yang digunakan, next. Layar yang direkam yang mana, gitu ya. Misalnya ini share audionya juga direkam. Jadi kita bisa misalnya atau layar yang ada ini saja saya rekam ya. Ini saya share. Nah, ini sekarang saya beri sempat menjelaskan. Anak-anak, kalian harus pelajari dari yang pertama. Yang pertama ini adalah gambar saya. Yang kedua ini adalah berita yang pernah saya posting. Yang ketiga ini adalah video yang pernah saya buat. Kemudian kalian mengikuti gambar yang ketiga ini. Ya.
Jadi gambar yang ketiga ini kalian harus melakukan sesuatu di sini. Nah, cuma sayangnya ini ketika dalam posisi share screen kalian tidak bisa menulis di sini, ya. Ini nggak bisa ditulis. Tadi kan bisa ditulis, ini nggak bisa ditulis. Nah, caranya gimana? Kalian harus membuka dua buah akun. Akun yang satunya terbuka terbuka whiteboardnya ini untuk menulis, baru bisa. Kalau seperti ini nggak bisa, hanya bisa menjelaskan dari apa yang sudah ditulis, gitu ya. Nah, jadi kalau mau seperti itu harus merujuk ke yang lain. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Saya beri nama rekaman saya, gitu ya. Save. Nah, rekamannya ini juga durasinya terbatas, ya, nggak banyak. Durasinya hanya 5 menit. Ya, jadi durasi rekamannya ini hanya 5 menit. Nah, bagaimana kalau saya ingin guru matematika, bisa nggak memanfaatkan ini untuk membuat rekaman tadi, menerangkan rumus misalnya, itu bisa. Jadi caranya saya buka di sini. Saya buka dua akun, ya, dua akun ini saya tulis. Saya buat di sini draw, ya. Saya buat draw, kemudian saya balik ke sini. Ini yang ini, ya. Ini kan bisa saya tulis. Saya balik ke draw di sini. Di sini saya buat lagi satu record, gitu ya. Saya buat lagi satu record, screen, next, Chrome tab. Nah, Chrome tabnya tadi yang mana, ya? Yang ini kali, ya. Oke, mudah-mudahan yang ini benar. Saya screen share. Bukan, ya. Jadi bukan ternyata, ya. Jadi karena ada beberapa nih harus ditutup dulu. Jadi intinya Anda, ini saya cancel. Oke. Nah, ini saya close. Jadi rekaman tadi harusnya merujuk ke sini, yang ini. Yang Padlet yang ada ini saya tutup dulu deh semua supaya tidak membingungkan. Tinggal 2, ya. Ini sama-sama manasik haji, ya. Nah, saya record di sini. Saya sekali lagi saya tambah misalnya. Oke. Untuk screen share. Screen share-nya next. Chrome tab. Ada 3 ini. Mudahan yang 2 ini, ya. Kita cek. Benar yang ini. Nah, di sini baru proses rekaman ini bisa, saya bisa menulis. Nanti hasil yang saya jalankan ini ceritanya saya terangkan rumus matematik, ya. 16. Ini saya pakai mouse, harusnya pakai stylus, ya, tablet. Anggap sudah, saya klik save. Nah, di sininya saya save. Hasil ininya save, kemudian stop sharingnya juga saya stop. Permasalahannya saya lupa tadi merecordnya. Oh, ini ada. Saya kasih nama hasil record. Save. Oke, sekali lagi batasan rekamannya ini maksimal 5 menit. Ya, untuk lebih dari itu bayar. Ya. Tapi 5 menit saya rasa cukup untuk menjelaskan sebuah konsep, ya, untuk merekam sebuah konsep. Nah, jadi semacam ini hasil rekamannya tadi. Saya klik, saya play.
Oh, masih proses, tunggu beberapa saat katanya ya. Baik, nah ini semua tersusun berdasarkan timeline ya. Jadi siswa bisa belajar, dia harus pelajari ini dulu, kemudian pelajari ini dulu, ini. Urutannya bisa nggak kita ubah ya? Bisa, misalnya urutannya yang apa? Ini saya hapus ya. Nah ini di delete dulu. Kemudian urutannya kita coba geser, misalnya ke sini. Nah ditukar video ini di terakhir. Nah itu bisa seperti itu. Ini saya delete lagi ya. Oke. Nah ini juga nanti jadi siswa waktu sharingnya ini dia hanya mengomentari ini ya. Kalau yang saya contohkan tadi siswa langsung terlibat. Jadi masing-masing siswa mengupload ke sini, ke wall ini. Tapi yang ini siswa nanti bisa terlibat di sini. Ya, dia komentar ya. Ini jelek Pak misalnya gitu ya. Nah, nanti di sini ada 1 komentar, 2 komentar, nanti siswa berkomentar. Nah, dari situlah interaksinya misalnya ingin digunakan untuk penilaian juga, kita bisa menilai siswa mana yang aktif, mana yang sudah mengumpul itu akan kelihatan. Walaupun memang teknik untuk nilainya itu kita harus menggunakan aplikasi lain. Jadi ini di aplikasinya kita bawa ke aplikasi lain supaya kita mudah menilainya. Maksudnya mudah menilainya itu dalam artian juga terdokumentasi secara digital. Kalau ini kan saya harus menggunakan kertas ya. Saya gunakan kertas, saya kasih nilai. Kecuali Bapak Ibu ingin memberi nilai ketika ini produk ditampil. Jadi siswa nanti nampilkan produk-produknya seperti tadi yang ada saya contohkan di awal. Misalnya yang foto tadi ya. Misalnya saya beri nilai langsung di ininya itu bisa ya. Jadi saya ambil contoh yang repro ini. Tapi kan ini penilaian terbuka, ada sisi bagusnya, tetapi ada juga positif negatifnya, silahkan dipertimbangkan. Jadi misalnya ini saya nilai, karena dia bagus, klik kayak gini ya. Kemudian ini ada perintah komen, di bagian komen foto ini di bawah saya beri komentar, nilai 70 misalnya tuh, bisa. Jadi langsung diberi nilai di situ, ini 70, ini 80, ini 90, ini 95. Tetapi sekali lagi, tentu ada plus minusnya dengan memberi nilai semacam itu. Dan memang nilai itu pun juga harus saya tuliskan ulang nanti di spreadsheet. Nah ini kan jadi kerjaan lagi. Jadi memang ini mestinya dia kolaborasi dengan aplikasi lain. Ya. Jadi saya kasih contoh satu lagi. Ya, saya kasih contoh satu lagi. Kalau ini yang timeline. Sekarang saya akan buat satu lagi yang bentuknya adalah saya ke dashboard, Make Padlet yang bentuknya yang seperti ini, ya, select. Nah di sini saya bisa buat apapun, ya, yang tersusun tadi. Ya. Saya kasih next, start posting gitu ya. Kemudian saya tulis di sini judul, kemudian nanti siswa mengupload ke sini semua. Nah, terus bagaimana dengan share-nya? Saya bisa klik share, kemudian pilih di sini ada pilihan ke Google Classroom, ya. Share on Google Classroom. Saya klik share on Google Classroom. Saya buka linknya ke kelas mana, dan ini bisa menjadi bagian dari contoh ini saya share ke sini. Actionnya apa? Ini berupa material, ya. Asumsinya itu adalah materi, atau asumsinya itu adalah penugasan, atau asumsinya itu adalah assignment. Tinggal saya pilih, ya. Klik go, gitu ya. Nah, dia otomatis saya kasih judul seperti ini di Google Classroom. Nah, assign. Maka semua siswa di classroom saya itu akan melihat hasil ini. Hasilnya semacam ini. Jadi nanti ini mengintegrasikan Padlet
ke Google Classroom. Demikian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jika ada kendala, pertanyaan, silahkan ditanyakan di bagian komentar video ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.